Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan saya Deokrabel Sajar Pardede dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin sangat dasar dalam memahami mengenai gagal jantung kongestif. Baik, kita akan memulai tentang gagal jantung kongestif atau yang sering disebut sebagai congestive heart failure. Ini adalah sumber pembelajaran yang digunakan. Kemudian kita akan masuk ke definisi. Baik, definisi dari congestive heart failure adalah sebuah sindrom klinis yang sangat kompleks. Jadi banyak gejala-gejala yang menyebabkan congestive heart failure ini. Dan inti dari penyakit ini adalah ketidakmampuan jantung dalam melakukan pompa, dalam melakukan fungsi pompa. Sehingga sel-sel lain tidak dapat nutrisi dari darah. Nah, kemudian di sini karena sel tidak dapat darah, tidak mendapatkan nutrisi sehingga akan mempercepat kematian dari sel itu. Nah, secara patogenesis inti dari CHF ini ada dua. Yang pertama, bagaimana ventricular filling atau pengisian ventricle. Dan yang kedua adalah bagaimana proses ejeksi darah oleh jantung. Nah, jadi kalau misalkan tidak bagus dalam mengisi jantung dan tidak bagus dalam memompakan darah keluar dari jantung, maka akan menyebabkan kondisi yang disebut sebagai gagal jantung itu sendiri. Nah, di sini adalah merupakan hal yang penting untuk dipahami bahwa ventricular filling itu diambil ahli, maksudnya di sini adalah diperankan oleh proses diastol. Jadi apa-apa saja yang membuat masalah pada diastol akan menyebabkan gangguan pada proses pengisian dari ventricle itu atau ventricle jantung. Dan kemudian di satu sisi mengenai ejeksi darah itu diambil ahli atau diperankan oleh proses sistol. Apa-apa saja yang mengganggu, yang menginterferensi, yang membuat proses sistol itu menjadi tidak bagus, maka akan mengganggu proses ejeksi darah oleh jantung itu sendiri. Jadi untuk masing-masing saya kasih contoh. Pada orang dengan hipertensi, tekanan darah yang tinggi akan membuat ventricle jantung itu, khususnya otot-otot di ventricle jantung itu akan semakin hipertrofi. Jadi semakin bertambah besar, bertambah banyak, seperti itu hipertrofi. Nah, ketika otot ventricle jantung itu hipertrofi, maka alhasil adalah atrium itu susah untuk berkontraksi supaya darah dari atrium masuk ke ventricle. Karena tekanan di ventricle itu sudah sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu akan terjadi proses permasalahan pengisian ventricle. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya. Ketika terjadi hipertensi, tekanan darah itu meningkat, menyebabkan ventricle itu susah untuk melakukan ejeksi darah dari ventricle ke aorta. Sehingga yang terjadi adalah blood ejection-nya akan menurun. Nah, jadi hipertensi ini atau kondisi tekanan darah tinggi yang lama atau yang kronis, long standing hypertension akan menyebabkan gangguan-gangguan pada proses sistol dan proses diastol, sehingga akan menyebabkan congestive heart failure yang sangat-sangat tidak baik. Jadi kira-kira pemahamannya adalah congestive heart failure ini harus bermasalah pada proses masuknya darah ke jantung dan juga atau
dan juga atau proses keluarnya darah dari jantung. Nah, kalau kita lihat tadi ada kata-kata ejection fraction. Nah, ejection fraction ini merupakan suatu fraksi darah, volume darah yang keluar dari jantung dibagi dengan volume darah total yang masuk. Nah, itulah merupakan fraksi ejeksi. Nah, fraksi ejeksi ini yang normal itu adalah lebih dari 50%. Jadi di sini menurut medicine dari Peninsula, di sini kadar normal adalah 55 sampai 70%. Fungsi yang baik, sangat baik, lebih dari 70%. Nah, ketika di bawah itu, misalkan 40 sampai 55 ini dikatakan sebagai fungsi rendah. Tetapi jika di bawah dari 40 atau di bawah sama dengan dari 40 menurut ACC atau American Cardiology College, kalau di bawah dari 40% ejeksi fraksinya, maka ini sudah dikategorikan sebagai heart failure dengan reduced ejection fraction. Kemudian selain heart failure dengan reduced ejection fraction, ada disebut sebagai heart failure dengan preserved ejection fraction. Jadi ejection fraction-nya itu tidak terganggu, tetapi ini adalah kondisi semu. Di mana saya gambarkan seperti ini misalkan. Pada kondisi normal itu terjadi di sini misalkan 70%. Ejection fraction sama dengan 70%. Ya. Jadi ini katakanlah 70/100 gitu ya. Jadi ini maksudnya apa? Stroke volume atau darah yang dicurahkan ke jantung yang sudah beredar itu adalah 70, kita katakanlah 70 liter dibandingkan dengan darah yang masuk. Jadi ini ada jantung seperti ini. Darah yang masuk total ke jantung ini adalah 100 liter. Darah yang dikeluarkan, yang dipompa oleh jantung ini adalah 70 liter. Darah yang tersisa itu adalah 30 liter yang berada di dalam ruangan jantung. Nah, ejection fraction itu adalah membandingkan seberapa banyak darah yang keluar dari jantung dibagi dengan seberapa banyak darah yang masuk secara total ada di jantung. Nah, inilah maksudnya ejection fraction. Nah, sehingga pada orang-orang dengan reduced ejection fraction, itu berkurangnya itu adalah darah yang dikeluarkan jantung adalah ini, yang 70 liter ini. Yang 70 liter ini berkurang. Jadi ejection fraction, reduced ejection fraction itu adalah 40/100. Berarti ini maksudnya adalah darah yang dikeluarkan itu cuma 40 liter, seharusnya itu 70 liter. Karena yang masuk itu adalah 100 liter. Seperti itu. Makanya darah yang dikeluarkan itu berkurang dari normal. Nah, ini terjadi karena proses sistolik bermasalah. Proses sistoliknya bermasalah, menyebabkan reduced ejection fraction. Jadi ketika jantung mau melakukan fungsi pompa, entah karena ototnya itu lemah, misalkan karena hipertrofi eksentrik atau kardiomiopati, yang dilated kardiomiopati, jadi pengembangan jantung gitu, jadi proses kontraksinya itu bermasalah, maka akan menyebabkan pengurangan volume. Pengurangan volume yang tercurah oleh jantung itu berkurang. Baik, bagaimana dengan preserve ejection fraction? Kalau dia preserve ejection fraction, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah
ejection fraction-nya itu lebih dari 40 atau ada yang mengatakan lebih dari 55. Berarti ini terjadi normal. Ejection fraction-nya normal. Kita katakanlah ejection fraction normal itu 60 masih dianggap normal, 60%. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah pada preserved ejection fraction ini yang terjadi penurunan itu bukan di stroke volume, melainkan di end diastolic volume. Yang masuk tadi yang harusnya 100 liter, jadi yang masuk itu cuma 50 liter. Dan yang keluar itu kita katakanlah 30 liter. Seperti ini. Jadi ini juga akan menghasilkan 60%. Jadi ini seolah-olah normal, tetapi tidak normal. Inilah preserved ejection fraction. Jadi bagaimana? Salahnya di mana? Inilah salahnya pada saat inputnya. Inputnya ini maksudnya apa? EDV, end diastolic volume-nya. Itu berkurang dari normal. Nah, karena berkurang dari normal inilah menyebabkan hasilnya itu hampir-hampir mirip atau bahkan normal. Nah, mengapa inputnya bisa berkurang? Seperti tadi kan, kalau tadi kenapa dia keluarkannya darahnya keluar bisa berkurang, itu mungkin karena hipertensi, seperti itu kan. Kemudian karena dilated cardiomyopathy, seperti itu. Nah, kalau ini kenapa bisa berkurang? Karena kita pertama adalah hipertensi juga. Nah, hipertensi ini juga menjadi the most common cause antara systolic dan diastolic dysfunction. Karena apa? Kita bayangkan ketika terjadi hipertensi, maka kompensasi jantung itu akan menyebabkan hipertrofi otot jantung ventrikel secara konsentrik. Jadi sarkomernya itu paralel secara konsentrik. Jadi misalkan ruang jantungnya seperti ini, dia jadi hipertrofi secara konsentrik, jadi seperti ini, membesar. Nah, yang inilah cuman ruangan jantungnya. Jadi ini adalah otot-otot. Nah, bayangkan bagaimana atrium memasukkan darah ke sini kalau sudah terjadi penyempitan ruangan jantung. Karena apa? Kompensasi jantung terhadap tingginya tekanan darah. Jadi tadi kalau kita urutkan, tekanan darah yang tinggi membuat ventrikel jantung membesar atau otot-otot ventrikel jantung membesar. Otot-otot ventrikel jantung yang membesar ini dia itu akan akhirnya menyebabkan atrium susah untuk memasukkan darah ke dalam ventrikel karena tekanannya itu sudah tinggi di situ dan ruangannya sudah sempit. Ruangan untuk darah itu sudah sempit di sana sehingga terjadilah terjadilah kesusahan jantung dalam mengisikan darah di ventrikel. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di sini. Tadi ada masalah sistolik dan masalah diastolik seperti ini. Jadi saya kasih contoh. Ini adalah enlarged ventricle filled with blood. Jadi misalkan ini pada proses ventricle ini, saya lihat sini kardiak. Nah ini dilated cardiomyopathy. Ya, dia membuat masalah systolic dysfunction. Nah, kita perhatikan di sini, ini terdilatasi ya ruangan jantung seperti ini. Nah, sehingga membuat otot-otot di sini lemah. Karena otot-ototnya lemah, ketika dia mengeluarkan darah dari jantung, dia tidak maksimal. Sehingga darah yang keluar dari jantung itu tidak semestinya. Harusnya 70 liter, normalnya segitu, jadi di bawah 70. Misalkan 40 liter atau 30 liter, seperti itu. Nah, inilah masalah sistolik yang banyak disebabkan juga oleh masalah
struktural atau fungsional ataupun hipertensi juga. Nah, hipertensi ini juga sama, dia bisa menyebabkan sistolik. Bagaimana? Kita lihat. Nah, jadi ini ketika proses hipertensi, tekanan darah tinggi, maka yang terjadi adalah tekanan darah tinggi, ventrikel membutuhkan tekanan lebih tinggi. Saya ulangi, ketika tekanan darah di sini tinggi, tekanan darahnya tinggi, maka ventrikel membutuhkan tekanan lebih tinggi untuk membuka katup di sini. Sehingga tekanannya memang lebih tinggi di sini. Sehingga ini nanti terbuka katupnya. Nah, kalau sudah terbuka katupnya, tetapi tidak menandakan bahwa darah yang dikeluarkan itu menjadi normal. Nah, ini yang sangat penting. Meskipun tekanan dia lebih tinggi di sini ventrikel, tidak menandakan bahwa darah yang dicurahkannya itu lebih tinggi dari normal. Dia meninggikan tekanan di ventrikel supaya membuka katupnya, karena sudah susah untuk membuka katupnya dengan tekanan yang normal, dengan yang biasa. Makanya dia meninggikan tekanannya dengan cara apa? Salah satu caranya adalah dengan melakukan perbanyakan sel atau hipertrofi sel. Pembesaran sel, pembesaran atau pembekakan atau hipertrofi dari sel. Jadi selnya bertambah besar. Kalau hiperplasia, sel bertambah banyak. Nah, ini hipertrofi sel. Nah, kalau di sini hipertrofi, maka yang terjadi lama-kelamaan adalah seperti ini. Ini adalah hipertrofi sel secara konsentrik. Nah, kalau secara konsentrik seperti ini dia membesarnya selnya, maka yang terjadi adalah atrium ingin meninggikan tekanannya untuk membuka katup di sini supaya darah dari sini bisa lewat di sini terjadi. Karena apa? Kalau dia tidak meninggikan tekanannya, si atrium ini, maka di sini tekanannya masih lebih tinggi karena sudah ada penebalan dinding ventrikel. Nah, inilah sebabnya hipertensi yang lama akan menyebabkan congestive heart failure. Nah, jadi ini kita bedakan lagi. Heart failure itu berdasarkan apakah dia masalahnya cuma di ventrikel kiri, itu disebut sebagai left-sided failure atau heart failure, atau apakah cuma di ventrikel kanan yang kita sebut sebagai right-sided heart failure, atau di kedua ventrikel terjadi, atau kita sebut sebagai biventricular heart failure. Jadi ini tanda-tandanya sangat berbeda antara yang kanan saja atau ventrikel kiri saja atau keduanya. Kalau keduanya tanda-tandanya sudah samar-samar gabung. Nah, kita perhatikan yang kiri dulu. Jadi yang kiri itu sering terjadi di systolic dysfunction. Karena systolic dysfunction, karena masalah-masalah sistolik. Ya kan? Nah, misalkan karena tadi kardiomiopati yang terdilatasi, dilated kardiomiopati, sehingga menyebabkan susahnya jantung untuk mengkompresi darah karena tadi otot-ototnya lemah. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tanda yang utamanya adalah dyspnea. Karena apa? Darah itu kan sudah makin berkurang bersirkulasi ke dalam peredarannya. Ketika dia susah atau fungsi atau sirkulasinya sudah berkurang, maka nanti akan menyebabkan nutrisi-nutrisi yang harusnya dipasok itu banyak jadi sedikit dan akhirnya menyebabkan sesak napas, khususnya mempengaruhi paru-paru. Nah, kemudian mudah capek, mudah lelah, sianosis, kebiruan, paroksismal, nokturnal, dyspnea ketika malam itu sering sesak. Kemudian di sini yang sering di sini adalah congestive pulmon. Ya, jadi pulmo terisi cairan, mampat karena left-sided heart failure. Ini sangat penting. Ya, ini penting, ini harus disampaikan bahwa misalkan di sini kita perhatikan ketika di sini sudah terjadi gagal jantung kiri, maka
Biasanya itu disebabkan oleh masalah sistolik. Jadi ketika jantung kiri ini memompa darah ke seluruh tubuh, oke, ke seluruh tubuh, mau itu ke usus dan sebagainya, ke ginjal, oke, kemudian ke organ-organ lain. Ketika dia tidak sanggup lagi menginjeksikan atau blood injectionnya berkurang, maka terjadi peningkatan end systolic volume. Nah, jadi tadi kita bahas di sini yang masuk ini namanya end diastolic volume. Yang keluar itu namanya stroke volume. Yang tersisa di jantung 30 liter ini adalah end systolic volume. Dibayangkan misalkan ketika terjadi pengurangan terhadap stroke volume ini, ketika terjadi pengurangan terhadap ini, maka yang terjadi adalah peningkatan secara bertahap terhadap end systolic volume. Nah, ini nanti kan ini tadi yang keluar 40. Berarti di sini sisanya 60 kan begitu. Jadi secara bertahap dia meningkat. Maka kita logikakan, maka dari sini meningkat terus kan, meningkat volume darahnya, harusnya sisanya masih segini. Sini, sisanya masih segini, jadi segini. Nah, akhirnya tidak bisa lagi atrium mengisikan darah ke dalam. Karena darah di ventrikel udah penuh. Jadi atrium pun tidak bisa mengisikan, jadi penuh akan darah. Penuh darah. Kita harus tahu pembuluh darah yang masuk ke atrium itu siapa? Itu adalah vena pulmonalis. Vena pulmonalis berasal dari mana? Berasal dari paru-paru. Nah, ketika itu darah tidak bisa lagi masuk ke atrium karena terlalu penuh, maka darah di sini menjadi di vena pulmonalis ini menjadi tertumpuk atau mampat, menyebabkan kongesti di paru-paru. Jadi paru-parunya banyak yang namanya cairan darah. Nah ini juga diperkuat oleh satu teori yang mendukung bagaimana proses tadi adalah ketika tadi volume darah itu berkurang pada saat-saat awal, ya kan? Itu memicu ginjal melakukan sistem RAA sistem. Itu disebut sebagai renin angiotensin aldosteron system, di mana ini akan membuat vasokonstriksi pembuluh darah. Kemudian ada mengaktifkan aldosteron, membuat volume darah akan meningkat karena dia menyerap natrium. Aldosteron juga mempengaruhi penyerapan air, sehingga yang terjadi adalah banyak darah itu berada di dalam pembuluh darah, sehingga dia itu tidak bisa terbuang gitu kan. Jadi seolah-olah ini darahnya sedikit, padahal sebenarnya darahnya sudah tertumpuk. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat merugikan tubuh, karena di sini sebenarnya darah sudah tertumpuk, tapi malah ginjal melakukan fungsi RAA sistem, karena ginjal sebenarnya merasa darah yang dia dapatkan itu kurang karena tadi ejeksi darahnya juga berkurang. Nah, dia mengeluarkan angiotensin. Angiotensin akan membuat vasokonstriksi. Melakukan vasokonstriksi berarti akan mempercepat proses difusi dari bagian-bagian darah itu ke dalam jaringan interstisial, sehingga menyebabkan kongesti di situ. Nah, kongesti di paru-paru di situ. Itulah yang tersering kalau terjadi gagal ginjal kiri. Kalau misalkan terjadi di gagal ginjal kanan, ini gagal ginjal kanan, maka yang paling khas adalah terjadinya hepatosplenomegali. Ini. Ascites, pitting edema, distant jugular vein, dan cor pulmonale. Ini kita akan jelaskan.
Kita lihat di sini, kita perhatikan gagal jantung kanan, ya. Jadi gagal jantung kanan ini sering disebabkan oleh terjadinya gagal jantung kiri. Jadi tadi gagal jantung kiri gitu kan, paru-paru ini udah banyak kali cairan di dalam, volumenya sudah meningkat seperti itu kan. Nah, sehingga proses difusi juga terganggu. Nah, ini cairannya di sini di kapiler pun tidak bisa terjadi apa itu namanya proses difusi. Maka yang terjadi di sini adalah kongesti di dalam pembuluh darah ini juga. Sehingga menyebabkan pembuluh darah di sini di sini apa namanya? Arteri pulmonalis. Ini juga penuh, mampat. Nah, mampat kan ini kan satu saluran ini semua. Ini mampat, kalau ini mampat, semua mampat. Sehingga yang terjadi adalah ventrikel kanan karena ini mampat, istilahnya dia jadi tidak bisa melakukan kontraksi untuk mendorong darah yang ada di sini ke dalam paru-paru. Nah, karena di sini sudah full gitu, sudah kongesti di situ. Nah, akhirnya terjadilah gagal jantung kanan. Jantung tidak bisa melakukan fungsi ejeksi lagi ke paru-paru. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah terjadi gagal jantung di sini juga lama-lama terisi dong dari seluruh tubuh balik seperti ini. Nah, karena di sini juga sudah mampat juga lama-lama mampat. Nah, mampat semua di sini. Ah, kongesti kayak gini tertumpuk di sini darahnya, di sini pun tertumpuk. Di hepar pun nggak bisa darah-darah dari hepar itu masuk ke jantung karena udah tertumpuk semua. Udah tertumpuk, maka di sini akan tertumpuk lagi darahnya. Karena tadi dia nggak bisa keluarkan ke jantung, maka dia akan menetap di hati. Akan membesarlah hatinya. Disebut sebagai hepatomegali. Diikuti dengan pembesaran lien, namanya hepatosplenomegali. Nah, kemudian kalau sudah sampai cairan itu ke kavitas peritoneum, akan menyebabkan kondisi asites. Nah, kalau misalkan terjadi juga sampai ke kaki, maka di sini namanya pitting edema. Jadi intinya, ini misalkan jantung, ini ventrikel yang kiri, ini yang kanan. Kalau masalah di ventrikel kiri itu menyebabkan kongesti di pulmo. Kalau masalah di ventrikel kanan itu menyebabkan kongesti di seluruh tubuh. Ya kan? Baik itu di hati, di lien, di dalam rongga peritoneal, kemudian sampai di kaki. Nah, kemudian di sini sampai ke sini distensi dari vena jugularis. Ya, vena jugularis itu merupakan ini, dia itu masuk nanti dari sini. Vena jugularis, vena subclavia, masuk trunkus brachiocephalicus, masuk vena cava superior. Nah, apa itu cor pulmonale? Jadi sebenarnya right-sided heart failure ini bisa terjadi dua. Yang pertama memang karena disebabkan oleh gagal jantung kiri. Yang kedua disebabkan oleh penyakit paru-paru yang kronis. Nah, apa maksudnya itu penyakit paru-paru kronis? Nah, ini sangat penting. Penyakit paru-paru yang kronis ini menyebabkan hipertrofi, ya kan? Dan menyebabkan seperti ini ya. Jadi penyakit paru-paru di sini disebut sebagai chronic lung disease. Seperti itu. Dia akan menyebabkan apa itu namanya? Hipertrofi di jantung kanan. Nah, di sini di jantung kanan. Nah, jadi kalau misalkan terjadi apa itu namanya? Proses difusi oksigen dan karbon dioksida karena selain dari jantung kiri itu menyebabkan jantung kanan ini akan lebih memompa darah dan dia hipertrofi. Kemudian setelah dia hipertrofi lama-kelamaan akan menjadi gagal jantung kanan isolated.
Jadi hanya pada gagal jantung kanan ini, hanya pada jantung kanan. Nah, ini kalau kondisi ini disebut sebagai cor pulmonale. Jadi cor pulmonale itu adalah gagal jantung kanan yang murni disebabkan oleh masalah jantung, masalah paru-paru kronis. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke epidemiologinya. Jadi memang ini sering terjadi pada seorang laki-laki dengan ras tertentu, juga lebih sering dengan usia yang lebih dari 65 tahun. Nah, bila diketahui seseorang dengan gagal jantung ini, setelah 5 tahun itu dia 50% kasus, bukan kasus, 50% rate terhadap mortalitinya. Nah, kemudian etiologinya tadi sudah dibahas. Ini yang ingin ditekankan bahwa hipertensi ini menjadi biang kerok. Dia bisa menyebabkan systolic dysfunction yang memicu heart failure, reduced ejection fraction. Dan dia juga menjadi faktor utama yang menyebabkan diastolic dysfunction yang menyebabkan juga akhirnya heart failure, preserved ejection fraction. Seperti itu. Jadi hati-hati terhadap pasien-pasien dengan adanya gejala hipertensi, khususnya yang sudah pasien-pasien dengan umur lansia. Nah, kemudian dari pemeriksaan histori dan fisikal tadi sudah disampaikan, ada kas-kasnya tadi ya, saya kira sama. Kemudian evaluasi menggunakan EKG, chest X-ray, blood test, ini untuk memeriksa nanti troponinnya. Kemudian ada transtorakik ekokardiogram. Nah, bagaimana treatment dan manajemen ini? Inilah dia. Jadi secara medikamentosa nanti ada guideline yang akan ditunjukkan. Di sini ada apalannya ABD, angiotensin, beta blocker, diuretik, seperti itu. Nah, kemudian ini sangat penting yang ada yang namanya device terapi. Ya, jadi kalau pasien-pasien yang tadinya heart failure, kemudian tiba-tiba terjadi aritmia. Aritmia itu terjadinya irama jantung yang tidak sinkron, maka ditambahlah device terapinya supaya mensinkronkan itu menggunakan cardiac resynchronization terapi atau dikombinasi dengan implantable cardioverter defibrillator. Atau kalau sudah tidak memungkinkan lagi, dilakukan cardiac transplant yang ini sangat-sangat jarang dilakukan. Baik, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.